Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Fatria dari kelas C5 Manajemen dengan nomor NPM 101201101. Tugas video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam 5. Apa itu kalamullah? Kalamullah dibagi menjadi dua unsur, yaitu lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Sejarah turunnya Al-Quran atau nuzul Quran adalah kata jadian dari kata kerja najalah yang berarti turun. Turunnya Al-Quran lebih sering diutamakan istilah nuzul Quran, bahkan terdapat peringatan nuzul Quran sebagai bentuk penghormatan dan penggunaan terhadap Al-Quran. Kebanyakan masyarakat hanya sebatas mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Namun sejarahnya ada beberapa tahapan Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah yang disebutkan di surah Al-Juruj ayat 21-22 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Balilul ladina kafaru fi takdibin fi ulaihim ma'fudim, yang artinya bahkan yang didustakan ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam lauh al-mahfuz. Yang kedua, dalam firman Allah yang disebutkan surat Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna anzallahu fi lailatul qadar, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berunsur-unsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih dari 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Surah pertama kali diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Diruntukkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Dengan diterimanya wahyu pertama, Nabi Muhammad resmi menjadi Rasul yang memberikan wahyu untuk menyampaikan kepada umatnya. Surah yang terakhir turun adalah surah Al-Maidah ayat 3. Ayat yang diturunkan pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Zulhijjah di Padang Arafah. Ketika itu beliau sedang menaikkan haji. Beberapa hari sudah menerima wahyu tersebut, ia wafat. Mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran yang diambil dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Sedangkan istilah agama, mukjizat adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada seseorang nabi atau rasul yang membuktikan kebenaran, pengakuan, dan biasanya bersifat menantang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Menurut definisi adalah mukjizat istilah yang di luar kebiasaan, yang tidak bisa ditandingi, yang tidak bisa ditiru, yang tidak bisa ditiru, yang memberikan
Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya. Unsur mukjizat dibagi dalam 4 unsur, yaitu yang pertama hal atau peristiwa yang luar biasa, yang kedua terjadi atau dipaparkannya oleh seseorang yang mengaku nabi, yang ketiga mengandung tantangan terhadap yang meragukan kebiasaan, yang keempat tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Kesimpulan dari materi ini adalah seseorang yang rutin membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Dari Aisyah Rasulullah bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Quran setidaknya ia berkata-kata mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian video yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau berbelit-belit kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.